Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu minasan. O genki desu ka? Dalam kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang kata sifat. Dalam bahasa Jepang juga disebut keiyoshi. Kata sifat di sini berfungsi sebagai predikat dan juga untuk menerangkan kata benda. Dalam bahasa Jepang, kata sifat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, ichiban, ikeyoshi, kata sifat i. Yang kedua, nibang, nakayoshi, kata sifat na. Perbedaan antara kata sifat i dan kata sifat na adalah perbedaan bentuk akhir dan juga perubahan bentuknya. Kita bisa lihat contoh di sini. Yang pertama, ichiban. Uchi wa oki desu. Rumahnya besar. Dalam kalimat nomor 1 ini, kita menggunakan kata sifat i. Yang kedua, kono komputer wa benri desu. Komputer ini praktis. Dalam kalimat nomor 2, kita menggunakan kata sifat na, yaitu benri. Dalam bahasa Indonesia berarti juga praktis. Contohnya kata sifat i atau ikeyoshi. Yang pertama, takai, tinggi, atau bisa diartikan juga mahal. Yang kedua, yasui, artinya murah. Yang ketiga, oishi, enak. Yang keempat, hikui, rendah. Yang kelima, i atau yoi, baik atau bagus. Perubahan kata sifat i. Yang pertama, kita lihat yang positif, takai desu. Negatifnya, takakunai desu. Contoh nomor 2, yasui desu. Negatifnya, yasukunai desu. Contoh yang ketiga, oishi desu. Negatifnya, oishikunai desu. Yang tadi kita lihat dan baca adalah perubahan kata sifat i non lampau. Ada juga perubahan kata sifat i dalam bentuk lampau. Yang pertama, takai deshita. Negatifnya, takaku nakatta desu. Contoh nomor 2, yasui deshita. Negatifnya, yasuku nakatta desu. Yang ketiga, contohnya, oishi deshita. Negatifnya, oishiku nakatta desu. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita lihat contohnya. Kalimat non lampau. Positifnya kita lihat, kono kaban wa yasui desu. Tas itu murah. Kono kaban wa itu adalah subjek dan yasui itu adalah keterangannya, yang berarti yasui itu murah. Kita lihat yang negatifnya, kono kaban wa yasukunai desu. Tas itu tidak murah. Di sini kita lihat yasukunai desu, yang berarti tidak murah. Itu adalah sebuah kata sifat yang negatif. Perubahan kata sifat i dalam bentuk lampau. Yang pertama, contohnya, takakatta desu. Ini adalah salah satu contoh yang positif. Negatifnya, takaku nakatta desu. Kita lihat contoh nomor 2, yasukatta desu. Negatifnya, yasuku nakatta desu. Yang ketiga, oishikatta desu. Negatifnya, oishiku nakatta desu. Dalam contoh ini, kita bisa melihat ketika kata sifat i dalam bentuk lampau, i dihilangkan menjadi kata, sehingga kata sifat tersebut menjadi lampau. Untuk memperjelas dan lebih mengerti lagi, langsung saja kita lihat contoh kalimat lampau dalam bentuk positif. Restoran no ryori wa oishikatta desu. Makanan restorannya enak. Yang kedua, kalimat lampau negatif. Restoran no ryori wa oishiku nakatta desu. Makanan restorannya tidak enak.
Dalam dua kalimat tersebut, ada kalimat positif dan ada kalimat negatif. Yang membedakannya adalah dalam kalimat negatif itu ditambahkan kunakata des. Berarti di kalimat tersebut ada nanya, kemudian dikasih kata des. Baik minasang, tadi kita baru saja menjelaskan tentang bentuk-bentuk kata sifat i. Sekarang kita langsung saja kata sifat na. Contoh kata sifat na, yang pertama kirei, yang artinya cantik, indah, dan juga bisa diartikan bersih. Yang kedua nigiaka, ramai. Yang ketiga yumei, terkenal. Yang keempat bendri, praktis. Yang kelima suki. Sebetulnya masih banyak kata sifat na yang belum saya sampaikan di sini. Ini adalah contoh kecil yang saya sebutkan di sini. Perubahan kata sifat na. Yang pertama, ichiba. Yang positif, kirei desu. Negatifnya, kireija arimasen. Yang kedua, positifnya, nigiaka desu. Negatifnya, nigiaka ja arimasen. Yang ketiga, yumei desu. Negatifnya, yumei ja arimasen. Yang keempat, bendri desu. Negatifnya, bendri ja arimasen. Yang kelima, suki desu. Negatifnya, suki ja arimasen. Baik minasang, kita lihat di sini. Kata sifat na jika ditambahkan dengan ja arimasen, maka sifat tersebut menjadi kata sifat na negatif. Kata bentuk na dengan perubahan bentuk lampau. Yang pertama contohnya, kirei deshita. Negatifnya, kireija arimasen. Yang kedua, nigiaka deshita. Negatifnya, nigiaka ja arimasen. Yang ketiga, yumei deshita. Negatifnya, yumei ja arimasen. Seperti yang dijelaskan baru saja, ketika kata sifat ditambahkan ta, berarti hal tersebut sudah terjadi atau sudah lampau. Kata bentuk na dengan perubahan bentuk lampau. Yang pertama contohnya, kirei deshita. Negatifnya, kireija arimasen. Yang kedua, nigiaka deshita. Negatifnya, nigiaka ja arimasen. Yang ketiga, yumei deshita. Negatifnya, yumei ja arimasen. Seperti yang dijelaskan baru saja, ketika kata sifat ditambahkan ta, berarti hal tersebut sudah terjadi atau sudah lampau. Dalam kata sifat na, ketika bertemu dengan kata benda, maka na ditambahkan setelah kata sifat. Dalam kata sifat i, ketika bertemu dengan benda, maka tidak ditambahkan apapun. Dalam bahasa Jepang, kata sifat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, ichiban, ikeyoshi, kata sifat i. Yang kedua, nibang, nakayoshi, kata sifat na. Kita lihat contohnya. Yang pertama, sachu wa yasui desu, soste ii desu. Kemejanya murah dan juga bagus. Dalam kalimat nomor 1 ini, kita menggunakan soste untuk menggabungkan dua kata sifat. Yang kedua, machi wa nigiaka de kirei desu. Kotanya ramai dan juga indah. Dalam kalimat nomor 2 ini, kita menggunakan de untuk menggabungkan dua kata sifat. Karena di sini kata sifat na, maka menggunakan de untuk menggabungkannya. Yang ketiga, nasi padang wa yasukute oishii desu. Nasi padang murah dan juga enak. Dalam kalimat nomor 3 ini, kita menggunakan kute untuk menggabungkan dua kata sifat. Kita menggunakan kute karena di sini yang dipakai adalah kata sifat i. Dalam kata sifat i, sebelum kute i dihilangkan. Baik minasang, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan. Ijou desu. Domo arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.